Hai teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan saya. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Ketemu lagi dengan saya Prihardina Masintauli. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempelajari tentang topik yang pertama di bagian aset, yaitu current asset, cash, and cash equivalent. Pertama, kita akan membahas terkait current asset. Current asset adalah kas dan aset lain perusahaan yang dapat dikonversi menjadi uang tunai yang bisa dijual atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi. Mana yang lebih lama? Contoh aset lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cash and cash equivalent, short-term investment, receivable, prepaid expense, inventory, dan sebagainya ya. Kas termasuk dalam aset keuangan, juga termasuk di dalam instrumen keuangan. Lalu apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan menimbulkan kewajiban keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Jadi secara simpelnya, kas itu adalah aset dari suatu entitas yang paling liquid, lalu yang kedua media standar untuk pertukaran, dan yang ketiga dasar untuk mengukur semua barang, dan yang keempat, kas itu termasuk, sudah pasti ya, masuk ke dalam aktif lancar. Yang termasuk di dalam kas adalah contohnya koin, mata uang terkait mata uang dolar ataupun mata uang asing itu masuk ke dalam kas. Dana yang tersedia pada deposito di bank, lalu ada wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, bank draft, dan tabungan. Cash equivalent atau setara kas, pernah mendengar istilah ini? Nah, kalau belum, kita cari tahu. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang mudah dikonversi ke uang tunai, dan sudah sangat mendekati jatuh tempo, sehingga tidak menimbulkan resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Lalu yang kedua, kita juga pernah mendengar mungkin ada restricted cash atau kas yang dibatasi. Kas yang dibatasi atau restricted cash adalah kas yang dipisahkan dan dibatasi penggunaannya dari kas biasa. Ya, kira-kira dapat masuk ke klasifikasi aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Lalu yang selanjutnya, nih di dalam PowerPoint ini ada summary dari jenis cash and cash equivalent. Contohnya itemnya adalah cash, ada petty cash, short term paper, ada travel advance. Apakah travel advance masuk cash? Nah, itu masuk receivable. Postage on hand, lalu bank overdraft, ya. Nah, di sini terlihat bahwa klasifikasinya ada yang cash, ada yang bisa masuk ke receivable, ada yang ke prepaid expense. Penjelasannya dapat dilihat di slide ya. Nah, kita ada contoh soal nih. Nah, Big Enterprise memiliki aset di bawah ini selama periode 31 Desember 2019. Ada tabungan, cash on hand, tax refund due, checking account balance, postage check, dan deposito 180 hari. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah yang harus dilaporkan sebagai kas? Jawabannya adalah yang mana yang cash? Cash itu adalah tabungan cash, cash on hand, cash. Tax refund due adalah pengembalian lebih pembayaran pajak untuk receivable. Lalu ada checking account balance itu cash, post dated check itu giro mundur itu masuk ke dalam cash. Dan terakhir depositonya 180 hari masuk cash atau short term investment, ya masuk ke short term investment. Jadi secara total berapa nih jumlah yang harus dilaporkan sebagai kas? Nah, ya jawabannya adalah ditambahkan semuanya, ya. Nah, itu jawabannya, ya di slide. Jadi ditambahkan semua yang cash, lalu kita mendapatkan hasilnya. Oh, contoh soal 2. PT Gunung Putri memiliki aset di bawah ini selama periode 31 Desember
Ada checking account balance, overdraft, sinking fund, petty cash fund, and coin and currency on hand. Nah, kita mau mengidentifikasi dulu mana yang bentuknya cash, mana yang tidak. Ditanya berapa jumlah yang harus dilaporkan sebagai cash, itu adalah checking account balance, overdraft, petty cash, coin and currency. Totalnya adalah seperti yang dilihat di dalam slide ya. Nah, demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang accounting for current asset di bagian residual. See you!